Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam materi bimbingan konseling untuk SMA kelas 10 semester 1. Yang pada kali ini akan membawa topik tentang stop bullying. Di dalam stop bullying ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang tujuan mengapa pentingnya disampaikan layanan ini, kemudian juga tentang arti bullying itu sendiri, kemudian macam-macam bullying, kemudian bahaya dari kejadian bullying itu, kemudian seperti apa bullying yang ada di sekolah, kemudian apa yang harus dilakukan apabila melihat ada yang dibullying, kemudian stop cara untuk mengatasi bullying tersebut. Mari kita perhatikan satu persatu tentang bullying ini sendiri. Mungkin kalian sudah tidak heran lagi, tidak kaget lagi dengan ucapan atau tentang mendengar kata bullying, baik mungkin di lingkungan keluarganya atau di masyarakat atau di sekolah atau lewat media sosial ya, dari berita-berita tentang bullying. Bullying di sini dalam artian yang pertama, tujuannya diadakan layanan stop bullying ini supaya si peserta didik tahu tentang arti apa itu bullying. Kemudian juga selanjutnya peserta didik yakin penting untuk stop bullying tersebut. Tidak ada terjadi lagi bullying di dalam kehidupan sosial kita. Yang selanjutnya kemudian peserta didik dapat menahan atau melatih diri untuk tidak membiasakan kejadian bullying tersebut. Itu ada 3 ya, supaya kalian tahu. Kemudian sekarang apa arti bullying tersebut? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu ya intinya di sini adanya kekerasan, adanya penindasan ya dari seseorang kepada orang lain atau si A ke si B gitu. Jadi ada pelaku yang pembullying, itu juga ada korban gitu. Biasanya di sini dalam artian pelaku orangnya itu agresif, tidak tahu sopan santun, kemudian tidak tahu etika, kemudian tidak ada rasa bersalah, mengabaikan aturan-aturan, bertingkah laku jelek, emosinya juga suka sering marah atau dalam artian tidak stabil. Sedangkan korban atau yang dibulinya itu biasanya anak atau orang yang pendiam gitu, atau anak yang pemalu. Itu ya, ada yang pelaku, ada yang korban. Kemudian juga penyebab terjadinya bullying itu karena tidak ada istilahnya hubungan yang baik antara mungkin di keluarganya, mungkin juga dengan teman sebayanya, atau dengan lingkungan di sekolahnya, atau juga di masyarakatnya. Pembulian ini bisa terjadi kepada siapa saja, tidak melihat ras, tidak melihat usia, tidak juga melihat dalam artian kaya atau miskin. Kemudian bullying terjadi itu karena ya tadi orangnya itu tidak tahu sopan santun, tidak beretika gitu. Di sini dalam artian bullying terbagi, selanjutnya bullying itu ada terbagi 4 ya. Ada bullying verbal, ada bullying sosial, ada bullying physical bullying, kemudian juga cyber bullying. Contohnya saja yang verbal bullying itu ya seperti contohnya mengolok-ngolok, kemudian mengejek gitu, menyindir gitu, kemudian menghina gitu. Itu diantaranya contoh yang verbal bullying.
Yang sosial bullying contohnya itu tidak mau menemani atau mengabaikan atau tidak mengikut sertakan atau dijauhi atau malah digosipkan gitu. Kemudian yang cyberbullying biasanya ditempelkan atau disimpan di media sosial ya. Misalnya saja dengan gambar-gambar atau video atau kalimat-kalimat yang kurang baik, gambar yang kurang baik ditujukan kepada seorang gitu. Itu dengan cara melalui media sosial. Kemudian kalau yang sosial bullying itu ya tadi tidak mengabaikan atau mengikut sertakan gitu. Kemudian kalau physical bullying di sini contohnya menendang, memaki-maki gitu, menendang, menonjok atau menggigit, atau dalam artian di sini mungkin lebih kerasnya lagi memukul gitu. Itu contoh daripada bullying fisikal. Jadi fisik ya, fisik dengan fisik. Jadi si korban itu ya istilahnya disakiti, mungkin jadi cedera gitu, jadi sakit gitu. Itu diantaranya 4 perlakuan bullying ya. Bullying ini kemudian bullying ini juga dalam dampaknya berpengaruh kepada fisiknya, kepada psikisnya, dan juga kepada sosialnya. Kepada fisiknya tadi karena misalnya dengan physical bullying ditendang atau dipukul, jadi mungkin ada yang sakit, ada yang luka gitu ya. Itu dampaknya. Kemudian kalau misalnya psikisnya jadi rasa takut, rasa cemas, mungkin jadi stres gitu. Kemudian sosialnya dia tidak mau lagi bergaul, tidak lagi mau beraktivitas karena ketakutan dengan orang yang tadi mengasih kekerasan kepada dia gitu. Itu diantaranya bahaya atau dampak yang timbul dari bullying tersebut. Kemudian cara untuk istilahnya kalau kita menemukan ada yang sedang bullying, diantaranya kita catat kejadiannya, peristiwanya tersebut, kemudian kumpulkan barang buktinya, kemudian alihkan perhatian pelaku dan korban, kemudian mencari bantuan, kemudian terakhir bicarakan dengan orang yang bisa menghentikan bullying tersebut. Itu kalau kita menemukan orang yang sedang dibullying. Kemudian stop di sini kalau biar tidak terjadi bullying gitu ya. Di antaranya diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang positif, ekstrakurikuler istilahnya ya, dengan disiplinnya yang baik, mengikuti aturan yang benar gitu, biar tidak saling emosi. Seharusnya aturannya bagaimana ya ikuti gitu. Kemudian membantu membela teman yang menjadi korban gitu. Kita harus bantu, harus bela teman yang menjadi korban. Kemudian juga kita harus melawan orang yang melakukan bullying tersebut gitu. Melawannya tapi bukan dengan kekerasan, tapi kita dengan diskusikan dengan baik-baik. Kemudian melaporkan kalau kejadian di sekolah, mesti melaporkan kepada guru, kepada wakil kelas, kepada yang ada di sekolah yang lebih berkompeten gitu. Kemudian juga dibicarakan dengan orang tua siswa kalau di sekolah. Jadi di sini caranya supaya tidak terjadi bullying, kegiatan-kegiatannya ikuti dengan yang positif, kemudian aturannya juga disiplinnya harus lebih baik, kemudian juga kita membantu teman yang tadinya pernah dibullying, kemudian kita melaporkan kepada guru kalau misalnya di sekolah, atau juga membicarakan kepada orang tua. Begitulah sekedar pengertian untuk sementara tentang materi stop bullying. Mudah-mudahan kita setelah tahu tidak ada terjadi pembullyingan antar di sekolah gitu. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa semangat terus belajar. Kalau ada permasalahan silahkan konsultasi ke guru bimbingan konseling. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.